Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa akhrana wa biniyati du'al qabul wa jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Imam Sayyid Al-Wiyam Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Makil Hasan wa Abu Yasin Muhammad bin Sallallahu alaihi wasallam Abbas Al-Maliki Al-Makil Hasan المشايخ الله في اللهم يرحمه. بسم الفاتحة. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, masih berbicara mengenai sekitar kematian ya. Kita tahu mati merupakan keniscayaan, mati merupakan pasangan kehidupan, sehingga siapapun yang hidup, siapapun yang diberi kesempatan hidup pasti mati. Siapapun apapun yang diberi kesempatan hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Sehingga mau tidak mau kita harus ya musta'id, harus siap menghadapi kematian kita. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita agar supaya kita mempersiapkan kematian kita, terutama sesuatu yang bisa terus mengalirkan pahala kebaikan walaupun kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Ini penting dipersiapkan. Apalagi disebutkan ada pepatah Arab yang mengatakan al-maut safarun ba'id. Mati ini adalah perjalanan yang sangat jauh ya. Sehingga kita benar-benar harus mempersiapkan. Yang namanya perjalanan ini harus dipersiapkan apanya, bekalnya, supaya apa? Supaya di perjalanan nanti kita tidak mendapatkan kesulitan. Wong rek lunga sangune kurang, jelas itu pasti akan sengsara, pasti soro itu ya. Nang Surabaya mestine untuk ke Surabaya dia harus bawa bekal minimal berapa itu? Kayak numpak bis Surabaya piro? Ya, 35 ya. Pulang pergi 70, sak mikrolete 80, ambek mangane jajane 100, lele-lele 100. Jadi nang Surabaya rek sangu 100 mesti tenang ya. Nang Surabaya sangu 500, mbok mikir iki budale ya apa, muline ya apa. Ya. Ojo mikir mangane, budale tok wis mikir iki. Iki gandol apa, nunut sapa. Ya. Nah, ini gambaran yang paling mudah. Nah, mati ini safarun ba'id. Lunga sing wadoh. Nah, sehingga yang namanya lungo, safar, bepergian itu jarak itu menentukan sangu. Surabaya 1.000, Jakarta piro kira-kira? Uga cukup 1.000 tambah larang. Sumatera tambah larang. Terus semakin jauh semakin banyak bekal yang dibutuhkan ya. Karena di samping jaraknya jauh ini ya membutuhkan kendaraan, membutuhkan transportasi yang lebih banyak, sekaligus membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang ya. Sehingga harus diperhitungkan. Lungo seminggu ya diperhitungkan, gawe mangane selama 7 hari berapa, kok digawe transportasi ya opo, engko nginepe ya opo ya. Nah itu
gambaran wong kate lunga kabeh pasti kalau kita di Kabanabani kate dijak lunga, pasti kita akan mempersiapkan. Ya. Mempersiapkan durasi waktunya. Ya. Nah, kita ini semuanya menuju ke kematian. Kita ini semuanya menuju ke arah akhirat. Ya. Dan akhirat ini digambarkan perjalanan yang sangat jauh, sehingga bekale kudu temenanan. Beda dunia ini sampai digambarkan oleh Rasulullah, dunia ini kayak wong nyabrang dalan yo cepet, nyabrang dalan yo gelis. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Di dunia kayak wong nyebrang dalan. Jadi sangat sebentar, singkat, tetapi ada satu pesan yang harus kita pahami. Masih singkat, masih gelis, tapi kudu hati-hati. Yang nyebrang dalan lah kudu hati-hati ya. Harus memastikan kanan kiri aman, tidak ada kendaraan, kalaupun ada masih jauh sik nututi. Sudah merasa aman baru nyabrang. Kalau di situ ada pengatur lampu, traffic light, nah kita mengikuti saja. Ngenteni abange kendaraan, ijone wong gambar wong mlaku. Artinya orang nyebrang dalan itu diluk tapi kudu hati-hati dan ikut aturan. Sama dengan hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini diluk tapi kudu hati-hati. Gak hati-hati masih nyabrang tok. Waduh, yo rek keserempet, rek kena ketabrak, yo masih mek diluk. Ya, nyabrangku diluk sebentar tapi bisa menghancurkan hidup kita. Sama hidup di dunia semacam itu. Ya, hidup di dunia ini ya seperti lungo, tapi lungone gak suwe-suwe. Sehingga bekalnya ya saonoke. Ya. Lah mati ini bekalnya apa? Banyak. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita menyisihkan yang kita miliki untuk kepentingan dunia itu lebih banyak daripada untuk kepentingan akhirat. Ya malah sebenarnya lucu. Lucunya apa? Lang lunga cedek kok kate gak suwe. Lah kok gawane kaya wong lunga ado. Nek kate haji ana 3 koper bagasi sing gedhe sing mlebu bagasine apa? Pesawat, terus ana koper teng-teng namanya koper kabin pesawat sing digawe digomungkan nang kabin pesawat ambek koper tas paspor. Lho. Dadi wong kate lung haji nggo koper gede tas teng-tengan sik gawe tas paspor. Nang di Mas lunga haji. Pantes. Lah kate nang gadang nang omahe dulure nginep sedina nggawa koper, tas teng-tengan mbek nggawa tas pas nang di gadang. Pirang dina meneh mule. Gendeng sampean ya. Nang gadang nggawa koper gede. Lu kan jelas tidak benar itu. Artinya sekarang banyak orang gendeng. Untuk donya ini dia akeh-akehi padahal dia tahu dunia koyo hanya sekali nyabrang, apalagi kalau kita diibaratkan apa? Kita diibaratkan orang, kalau saya sering menggambarkan orang yang disebut gharib atau orang asing. Artinya kita ini tidak berada di kampung halaman kita. Di dunia ini bukan kampung halaman kita. Ibaratnya kalau saya boleh menggambarkan itu seperti TKW sama TKI. Kontrak ono kontrake.
Satu saat kontraknya habis dia harus pulang. Lah TKW sing pinter, itu sing dintekno ndek ngene perantauan sana untuk jajan, untuk seneng-seneng, ambek sing ditabung kira-kira akeh ndi kira-kira. TKW pinter sing cerdas lho. Sing ditabung ambek sing dintekno, sing digawe mangan, gawe seneng-seneng. Ya digawe konsumsi di sana, kira-kira yang lebih banyak yang mana? Yang ditabung, yang dikirimkan ke kampung halamannya. Itu TKW cerdas. Akhirnya mulai masih di kono dadi babune wong asing kono. Jadi pembantu PRT, dari sopir, dari apapun di sana tidak masalah. Rendah memang iya, tapi mulai dari juragan. Itu TKW pinter. Karena orientasinya orientasi kampung halaman. Saya pernah diundang di Druju ono wake oma api-api. Saya tanya, "Loh, kok wake oma api-api nih? Oh nggih niki lari-lari Hongkong, Gus. Lari-lari Hongkong." Loh, asli Hongkong. Mboten lari nyambut gawe di Hongkong niku lho, Gus. Nggih ten mriko nggih PRT, nggih pembantu rumah tangga. Tapi pinter lari-lari niki. Mungkin oleh bayaran dikelompokno dikirim, gawe tuku sawah. Gawe dandani omah, kadang ono sing sampe duwe truk, ono sing wis pokoke siap mulai dadi juragan arek-arek iki. Dek kono dadi pembantu tapi mulai dadi juragan, pinter, cerdas. Nek misalnya ono TKW, TKI oleh duit dintekno dek kono. Mulai kiri. Kira-kira kita menilai TKW apa iki? Kalau itu misalnya saudara kita misalnya yang melakukan, lho ndek kon gak apa-apa. Ndek kono aku enak, mangan enak tulin. Wis rekreasi tok. Terus yo entek dek kono. Oh goblok kon ngene lho. Lah kon budal kiri mulih tetap kiri. Gak cerdas jenenge iku. Nah, itu kan gambaran yang paling mudah ya. Kita ini TKW di sini nih. Kadang TKW enak, kontraknya jelas. Biasanya TKW itu kontraknya 3 tahun sekali, terus pembaruan atau memperbarui kontrak. Itu jelas. Lah kita kontraknya di dunia ini jelas tang. Ya. Kita kan tidak jelas. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kalau sing jelas kontraknya. Ya, ono sing kontrake memang suwe, alhamdulillah. Ono sing kontrake diluk. Ya. Wis gak loro. Ya sik enom entek kontrake. Sehat lho padahal entek kontrake. Loro-loron tapi sik dikontrak lho. Ini kan gak jelas nih dunia ini. Mestine kene tebah tambah lebih hati-hati. Ya. Nah, inilah makanya bekal di akhirat ini penting sekali kita pikirkan selama atau selagi kita masih hidup. Kita sudah mempelajari ya namanya bekal yang bisa terus mengirim kebaikan setelah kematian kita. Alhamdulillah kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita benar-benar mewujudkan itu. Jangan sampai kita tidak punya bekal berupa jariah atau pahala-pahala yang mengalir ini, jangan sampai tidak punya. Harus punya kita. Ya. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Ada 3 hal yang terus mengalir, ya. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'u la. Sedekah jariyah ini kan namanya sedekah jariyah, tapi prakteknya itu macam-macam. Sedekah jariyah itu bisa berupa materi, bisa berupa tenaga, bisa berupa sesuatu yang bisa bermanfaat. Ya, seperti sumur, ya, seperti sumur. Ya. Makanya kalau ada
pengoboran sumur, kok kita punya rezeki, ya jangan dilewatkan itu, urun ngebor sumur. Ya. Ini pahala yang luar biasa sumur ini. Air ini merupakan kehidupan, kebutuhan pokok. Ya. Bahkan orang bisa bertahan hidup dengan air, masuk gak mangan ono banyu sik iso urip. Tapi masuk panganan pepek prasmanan gak ono banyune. Mbok mendelik-mendelik kesereten. Ya. Artinya air ini merupakan kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup, juga untuk beribadah, untuk bersesuci dan lain sebagainya, ya, termasuk wakaf mushaf, ya, itu juga merupakan jariyah, bina masjid, waribat, ya, masjid maupun pesantren, majelis taklim, ya, ini merupakan sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmin di sini adalah ilmu yang manfaat, yaitu al-ilmu syar'i, ya, alladhi yantafi'u bih. Dan ilmu yang bisa kita jadikan bekal untuk menggapai keuntungan dunia dan akhirat, kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi banyak ya sebenarnya kalau seperti itu nantinya. Ya ilmu sing iso manfaati, ya, sing iso manfaati untuk dunia dan akhirat. Wan najat minal adab al abadi, ya, ilmu yang bisa menjadikan kita selamat, ya, selamat dari adabnya Allah selamanya. Dan termasuk dalam ilmu yang tafa'u bi yadkhulu fi dzalika ta'liful kutub, ya, mengarang kitab, waqafaha, dan mewakafkan kitab. Jadi kalau kita tidak bisa mengarang, ya kita beli kitab untuk kita wakafkan supaya bisa dibaca orang lain. Nah, ketika orang lain membaca, terus orang lain mendapatkan ilmunya dilaksanakan, maka kita yang mewakafkan kitab ini akan mendapatkan pahala selama ilmu itu manfaat, selama ilmu itu bergulir. Ini keuntungannya yang berkaitan dengan ilmu. Ya, makanya kita juga harus mencari jariyah yang ada kaitannya dengan ilmu. Awaladin soleh, hai muslim. Soleh di sini tidak harus, pokoknya muslim, ya. Pokoknya muslim, anak sing muslim sing mendoakan kedua orang tuanya. Ini penting ya kita persiapkan supaya kelak ketika kita meninggal dunia, wong mati mesti getun masalah nih. Semua orang mati itu getun. Ya. Semua itu, tidak ada yang tidak getun. Baik orang yang dulunya waktu hidup di dunia banyak melakukan kebaikan, atau lebih-lebih ya orang yang dulu di dunia banyak melewatkan kebaikan. Oh pemene wong, waduh wong sing remek-remek iku di dunya koyo ngono, di akhirat pasti ya getun nemen. Wong sing apik iku lho getun, ya Allah aku biyen ora ngono iso aku sajakno tambah apik. Ora ngono aku iso sajakno tambah sregep. Itu pasti getun. Pemene sing beler-beler wis tambah getun. Nah, tahu kalau kita ini pasti getun, ya pokoknya jok getun nemen-nemen dengan cara kita persiapkan kematian kita. Ya.
Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Wan Nasa'i wal Bukhari fi Adabil Mufrad. Ini sudah kita bahas ya. Wa Nabi Umar wa an Abi Amru wakila Abu Abdullah wakila Abu Laili Utsman bin Affan radhiyallahu an qala kana an-nabiyyu idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Rasulullah SAW dulu telah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di atas kubur. Waqala, kemudian beliau bersabda, Istaghfirullah li akhikum. Ya. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudaramu. Wasalu lahu tasbit, ya, dan mintalah untuknya at-tasbit. Tasbit itu keteguhan, ketetapan, ya, ketetapan iman. Ya. Fa innahul an yus'al, ya, karena sungguhnya saudaramu sekarang sedang ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud. Idza faraha min dafnil mayyit, yakni waqafa alai bimiqdari ma tunharu jazur kama warada dzalika fi sunnah. Jadi beliau berhenti walaupun sejenak, ya. Walaupun sejenak, beliau itu berhenti di atas kuburan. Makanya ketika kita nyelawat itu, ya, kalau bisa jangan tergesa-gesa kita meninggalkan sebelum kita mendoakan, walaupun sejenak, walaupun hanya mendoakan Allahumma ghfirlahu warhamhu, ya, wa'afi wa'afu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, walaupun hanya sejenak semacam itu, kita usahakan kita mendoakan. Ya. Dan Rasulullah SAW, ya, berhenti sejenak tersebut. Wuqufuhu sallallahu alaihi wasallam ma'ashabi liyasta'nisa bihimul mayyit, untuk membuat tenang mayit. Wa yad'u lahu bitalqini hujjatahu wa kafayatahu adabal qabr, mendoakan pada si mayit supaya ditetapkan, diteguhkan oleh Allah sehingga bisa menjawab mungkar dan nakir, sekaligus bisa dibebaskan atau terhindar dari siksa kubur. Ini dasarnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kirim doa kepada mayit, ya. Jadi jangan kita sampai tidak mendoakan orang yang mati, karena kita besok juga mati. Kalau kita ini sering mendoakan orang yang mati, maka besok ketika kita mati akan banyak yang mendoakan kita. Ya. Wisiku wis tanduran itu, ya. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, man la yarham la yurham. Jadi kita ini diberi rahmat atau enggak tergantung kita ini rahmat apa enggak. Kita ini diwelasi Gusti Allah apa enggak tergantung kita ini welas apa enggak sama manusia. Irhamu
man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Kasih sayangilah orang yang atau siapapun yang ada di atas muka bumi ini, maka yang di langit Allah akan mengasihi sayangimu. Islam ini sebenarnya gampang ya konsepnya ya. Jadi apa yang kita inginkan maka lakukanlah untuk orang lain. Ya. Malla yaghfur la yufar. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka mudah mengampuni atau memaafkan orang lain. Kalau kita ingin dilomani Gusti Allah, maka kita harus loman kepada makhluknya Allah. Ya. Kita minta dilomani Allah, dikei rezeki sing barokah, sing luas, tapi kita medit. Kita minta diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, tapi kita sendiri seneng menyimpan dendam kesumat, tidak mau memaafkan. Nah ini tidak konsekuen namanya. Islam cuma seperti itu. Wis apa sih kon kepingin apa to kok Gusti Allah? Ya lakonono saiki nang menungso. Kepingin diwelasi ambek Gusti Allah, welaso nang menungso. Kepingin dilomani ambek Gusti Allah, lomano nang menungso. Kepingin diperhatekno ambek Gusti Allah, perhatekno menungso. Ini konsep yang sangat mudah sebenarnya. Termasuk kita kepingin anak kita berbakti kepada kita, ya wis, kau dia berbakti nang wong tuamu. Ya, baru abaakum yubarrukum abnaukum. Ya. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Enak wis. Kalau kita ingin dipedulikan oleh Allah, maka kita harus peduli kepada makhluknya Allah. Saya kata ini gampang juga gampang ya. Karena kadang-kadang tertutup dengan ego kita, dengan kepentingan kita. Akhirnya kita atau banyak orang yang tidak memperdulikan orang lain. Sing penting aku, itu banyak. Istaghfiru li akhikum. Bayanun lis sababid da'i lil wuqufi wad du'a. Ini menerangkan ya sebabnya Rasulullah berdoa, atau sebabnya Rasulullah berdiri untuk berdoa ini apa ya? Sebab berdirinya itu untuk berdoa. Itu mek sekedar ngadeg ya. Bukan, tapi mendoakan si mayit ya. Fa innahul an yus'al fi isbatun su'alil qabri minal malakain munkar wa nakir. Ini adalah sebagai ketetapan pertanyaan kubur mungkar nakir. Besok kita semuanya ditanya ya oleh Allah SWT, ditanya. Tapi ikhtalafa fi sifat su'al wa ta'addud. Jadi pertanyaan besok ini ternyata macam-macam. Ya standarnya man rabbuka dan seterusnya standarnya ya. Tapi besok ada pertanyaan kubur, bukan itu tok. Ya tergantung tergantung dulu kita hidupnya apa. Nah, kalau kita hidupnya dulu sebagai seorang guru, ya termasuk akan dipertanyakan ya, bagaimana kita ngajari anak didik kita. Kalau kita sebagai pedagang, ya kita akan ditanyakan bagaimana amanat enggak dagang kita, enggak pernah ngakali nanggene pelanggan atau konsumen enggak. Kalau kita sebagai pejabat,
Ya duduk man robuka tok sing takoni, termasuk apakah kita sudah melaksanakan amanat jabatan kita dan seterusnya. Makanya ikhtilafil athar fi dzalik wal aswa annahu yatafawatu bitafawutil mauta wa ikhtilafi maratibihim. Ini beraneka ragam, bervariasi pertanyaannya itu. Ya, pertanyaannya bervariasi. Wakai pertanyaan kubur ini. Ya. Termasuk hatta innal mubtadi'ata yus'aluna an bid'ihim ad-dhallah. Ya. Jadi termasuk orang ahli bid'ah juga akan dipertanyakan tentang bid'ahnya. Kayak ngene ya. Pertanyaan kubur medeni ya. Karena akhir gak ditanya standar mekman robuka. Mungkin pertanyaan itu standar, mungkin kita sudah tahu ya, tapi ternyata tidak seperti itu saja pertanyaan. Wae sing takokno. Bahkan ada sebuah hadis yang termasuk umur kita akan ditanya. Ya, an umri fima ablah. Terus an jismi, termasuk tubuh kita, seluruh tubuh kita ini akan dipertanyakan oleh Allah. Awak itu dipertanyakan. An ilmi, tentang ilmu kita. Kita tahu, kita mengerti, dilakoni apa enggak? Itu dipertanyakan oleh Allah. An ilmi fima fa'al, dipertanyakan. Ada an mali, harta. Oh ini harta ini tambah pertanyaannya min ainak tasaba wa fima anfaqo. Malah dua pertanyaannya ini. Tekon di olehmu. Ya apa olehmu? Terus gaya apa? Gaya apa ya ditakokno. Oleh bener, kerjane memang sungguh-sungguh, jujur, temenanan, oleh duit iku halal, oke. Lulus durung sian, ditakoni meneh. Wa fima anfaqo, kon gaya apa? Digawe hura-hura tok, digawe sesuatu apalagi yang bersifat maksiat, yang ndak maksiat pun akan dipertanyakan oleh Allah. Ini wis hura-hura, wis seneng-seneng, mangan-mangan enak, wis ta zakatmu, wis ta sedekahmu. Itu dipertanyakan ya Allah. Ya, semoga awak ini besok lulus dari pertanyaan kubur ya. Ngene meden ini. Ndak bayangkan ya. Ndak bayangkan kita besok ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat mungkar dan nakir seperti itu. Tapi ada yang mengatakan, guru-guru kita pernah menerangkan, sing jawab kok duduk lisane. Makanya walaupun kita dapat bocoran, belum tentu bisa jawab. Iya rek dek gini ujian sekolah, ono kerpean. Kok ditakoni iki jawab iki, takoni iki jawab iki. Wis terus diperiksa betul-betul 100 lulus. Oh enggak. Yang jawab itu kelakuan kita nanti. Ya. Yang jawab kelakuan kita. Man robbuka? Allahu Rabbi, koro. Duduk pangeran duit kon niku tuane. Buktine kon luwe mementingkan duit timbangane pangeran. Duduk pangeran. Tuhanmu iku pangeranmu. Duduk Allah pangeranmu iku. Sapa? Atasanmu. Komandanmu, buktine kon dikon maksiat, kon lakoni, kon wedi. Wedi ambek komandane, gak wedi ambek Gusti Allah. Ada. Biar aku tahu di parani konco. Gusti apa Gus? Aku kan bawahan, anak buah. Kadang ada pejabat dari pusat datang nang gini daerah. Lah aku bagian mengurusi akomodasinya.
hotel ini, pokoknya kepentingan apa aku dampingi pejabat pusat. Nah, terus ono ya beberapa kali kasus pejabat pusat ya kan di hotel lu gak ono gulingnya, Gus, njaluk guling. Hotel lu gak ono gulingnya lu. Ayo ditenan ayo. Ono enggak? Ketara gak tau nang hotel ini. Atau jarang nang hotel ya. Hotel lu gak ono gulingi. Saya kadang-kadang iya ya hotel lu gak ono gulingi ya. Ya. Akhirnya njaluk guling. Dek gulingnya sing iso ngentut iku ya. Lho enggak asli ini, cerita asli ya. Terus apa Gus? Nah aku kate gak saiki aku kate gak nuruti. Lah aku dipecat ya apa? Gua aku to dimutasi nang ngene Irian Jaya kono ya apa aku. Wis timbane golek perkara tak golekno. Ya apa hukume? Ya gak poong pangeranmu iku kok tak warang ngono pisan wis. Kon lak wedi kan? Wedi padahal lek maksiat iku kon gak wedi ambek Gusti Allah. Berarti kon sik luwih wedi ambek lah atasanmu daripada ambek Gusti Allah. Lho aku rek dipecat kok bojoku anak bojoku mangan apa? Lah ya iku, ojo wis. Gak iso mangan, pangeran gak iso. Gusti Allah gak iso ngkei mangan anak bojomu rek kon metu teko iku. Wis iku pangeranmu. Ngono ya ngono, mbutine ngono. Lah terus siapa ya bener ya tolakan. Ndak bisa Pak, ini tidak ada dalam jurlak apa? Juklak apa? Ya, petunjuk pelaksanaannya. Tak pecat nih, pecatan. Lho kok nyambut gawe lho ya mbong kok apa? Mangan apa? Mangan sego, Pak, masih dipecat mangan sego. Lho kudu wani ngono. Lho apa? Wah aku wedi mbek Gusti Allah. Saman gak medeni, Pak, wedeni Gusti Allah aku ngono. Harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya banyak yang tidak seperti itu. Ayo ya apa ya kenyataannya? Luwih wedi ambek kantore, luwih wedi ambek atasane, luwih wedi ambek komandane, luwih wedi. Gusti Allah enggak. Nah, orang semacam ini besok iso tak jawab man rabbuka? Allahu rabbi goro. Enggak. Duduk aku pangeranmu. Lu saestu enggak. Tapi enggak bisa. Orang yang hidupnya semacam itu tidak akan bisa menjawab Allahu Rabbi, tidak akan bisa. Karena duduk lambene sing jawab kelakuane. Padahal kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabimu sapa? Nabi kula Nabi Muhammad goro. Wong kon lu gak kenal mbek Nabi Muhammad. Nah. Nabi Muhammad lahir ndi? Tanggal piro? Apa ulangane Nabi Muhammad? Enggak kenal kon. Tapi kon nang kene bintang film sampai makanan favoritnya luru, warna idolanya, warna favoritnya tahu. Sampai sembarang iru. Goro kon. Jadi sing jawab itu adalah kelakuan, duduk lisan, mulane gak oleh. Gak iso dicontek. Rek perlu masuk mati dikek contekan aku takon dikek tulis dele. Iya, tulis iki apa dilebokno? Kafane. Pak iki Pak ditakoni Pak ya. Iya rek ujian sekolah iso ngono, iki gak iso. Karena kelakuan sing jawab. Ya. Imammu sapa Al-Qur'an goro. Wong kon lu gak tau maca Qur'an. Wong kon lu magep-magep nek maca Quran ya tenang ae. Sakmur urip maca Quran magep-magep kon ya santai tenang, gak bingung. Kon gak ro isine Al-Qur'an ya gak bingung kon. Kok dadi imam gorotok. Jadi akan mentah semuanya karena kelakuan sing jawab. Dan itu ndak bisa jawab, gak sampai jawab, gak sampai digoro-gorono ambek Gusti Allah. Saya gak iso jawab. Mek magep-magep tok. Siapa iman, apa imanmu? Katimune Al-Qur'an gak iso. Magep-magep kelakuane duduk iku. Jadi kelakuan sing jawab pertanyaan kubur itu adalah kelakuan. Ya.
Siapa saudaramu? Sesama muslim. Walah kowe geran tok ngono kon uripmu. Kon provokator ngono kok kon. Kon rek misui dulurmu padha islami koyo ngono. Kon rek benci ambek dulur Islam koyo ngono. Kon seneng rek wong Islam padha islami gegeran. Wong kon uripmu pencap-pencep ambek dulurmu kok ngono. Ndak bisa akan jawab ya, saudaraku adalah orang-orang muslim. Gak iso jawab, gak iso. Karena kelakuannya duduk iku. Makanya sebenarnya kita ndak perlu menghafal. Wis dilakoni ae. Ya, raditu billahi robba. Ya apa? Kalau kita memperlakukan Allah sebagai Robban, sebagai pangerane awan, ya apa kene? Ya kudu nyembah sing temenanan, kudu taat sing temenanan. Kudu ngerti sifat-sifatnya Allah. Kudu yakin dengan sifat-sifatnya Allah, tauhidnya kudu mateng. Iku wis nanti jawab dhewe wis. Mbok sing jawab sapa wis pokoke jawab dhewe. Ya. Nah, inilah pertanyaannya. Nah, tapi kita sebagai saudara muslim boleh mendoakan, ya, boleh mendoakan, paling tidak kita bisa memperingan. Itu merupakan keistimewaan Islam itu. Makanya Islam ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Bahkan ada apa wingi? Salat lil unsi fil qabri. Wis ya, bisa sampai ya. Masa durung? Kayak wis dek gini. Jadi salat lil unsi fil qabri itu salah satu juga ikhtiar kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di alam barzah, di kuburan. Ya. Jadi kita bantu mereka dengan itu, terutama orang tua kita. Ya, kalau bisa kita sholat lil unsi, sholat sunnah lil unsi fil qabri, untuk memberikan kenyamanan pada kuburan, pada ahli kubur. Ya, niate iku. Sholat sunnah lil unsi fil qabri, sholat sunnatan lil unsi fil qabri. Wis takbir, Allahu Akbar, maca Fatihah, terus maca apa? Lali dah. Ayat kursi 1 kali. Terus alhaakumut takasur at-takasur. Ya, 1 kali. Terus maca al-ikhlas atau qul huwallahu ahad pira? 10 kali. Ping 10. Itu 1 rakaat. Rakaat kedua sama. Waladhdallin. Terus ayat kursi, Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Terus alhaakumut takasur, terus qul huwallahu ahad 10 kali. Wis terus sampai salam. Setelah salam wis gawe basa Jawa ae. Ya Allah, jenengan kirimkan pahala salat niki pada kuburnya fulan bin fulan. 1 salat itu 1 kubur. Ya. Yang pertama orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, yang kirimaken ten kuburnya bapak kulo, namanya siapa bin fulan. Ya, ibu kulo fulana binti fulan. Ya, itu nanti besok atau kapan sholat apa lil unsi fil qabri. Kok ingin iki ya? Ya, dilakoni ae. Sampai mosok mati yo gak percaya ngono ae, gak usah debat, wong padha durung tau matine kok debat, itu was kesel ngono. Iya rek otot ngene lho, padha durung tau matine, kok nek kepingin ro temenanan mati yo dhisik, engko tak salati sampai apa enggak. Dadi enak wis ngono. Nah ini sudah ya, sudah tahu ya, carane wis ngerti ya. Mau ketokne gak nglakoni, ketokne model ini. Mosok ngono tok ae gak nglakoni rek wis. Sekali-kali ndak terbatas waktu ini, gak kudu bengi, enggak wis kapanpun, pokoknya gak bukan waktu-waktu yang diharamkan sholat sunnah nih. Misalnya mari isya, enggak apa-apa. Oh. Nih. Sholat apa? Sholi sunnatan lil unsi fil qabri. Misalnya gak iso bahasa Arab, mesti sholat damel nyenengno wong kuburan, wong ahli kubur. Ngoten tok ae. Menyenangkan ahli kubur, sholat damel nyenengaken ahli kubur.
wis manu dilakoni salatnya model seperti itu, salam, ya Allah jenengan kirimaken pahala salat niki kangge kuburanipun bapak kula almarhum sinten bin sinten, wis mari meni ana kesempatan gawe ibu, mben kesempatan mbah, mben kesempatan ana kesempatan meneh tangga kapok. Lho iya ndak apa-apa. Mane tangga yang kita benci atau tangga sing kene sering rasani ayo wis saaken ya. Ini ndak apa-apa. Wong itu untuk semua muslimin boleh kok lah. Ini Rasulullah mendoakan siapa itu? Apakah saudaranya? Bukan kan? Pokoknya sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesama muslim bisa saling mendoakan. Nah, ini penting lil unsi fil qabri. Ayo ya. Insyaallah ya. Kalau kita ketika hidup sering mendoakan, sering membuat senang orang-orang yang sudah mati, besok kita mati, Allah nanti yang membimbing. Allah yang nuntun orang-orang hidup yang mengenal kita untuk menyenangkan kita. Sebagai balasan kita dulu waktu hidup senang menyenangkan orang mati. Wis ngono tok lah, gampang lah logikanya ya. Ya wis muga-muga kita semuanya mumpung masih hidup bisa sering melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia ya. Sehingga besok ketika kita wafat saudara-saudara kita sama muslim akan juga menyenangkan kita. Makanya kita kalau berdoa atau tawasul kan mesti kan wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Nah iya sing mati yo katut nek kudu di-Fatihah wis enak-enak wis. Kalau kita ikut sing koyo ngene-ngene, sing senengane gak sampai. Lah iku wis tambah lara kabeh wis. Enak iki enak sing sampai ngono. Kan sampai ada anekdot ya. Ono sing donga, Allahumma dikatakan percuma gak sampai kon gak sampai ndongakno iku gak sampai. Oh ya rek ngono tak dongakno. Muga-muga mbahmu di kuburan dipentungi malaikat. Dianu malaikat ditungan. Jadi gak sampai lah pokon bingung wis meneng wae lak mari ta ngono. Mau gak sampai ae kok ngono. Iya sampai lah iya. Untung apik jare gak sampai. Dongakno elek gak gelem ngono lho. Mestine rek yakin gak sampai kan tenang-tenang saja. Masih dongakno elek ngono. Nah, ini apa? Sudahlah kita ini hal semacam ini ndak perlu kita perdebatkan ya, yang penting sing gak gelem ya wis gak usah ngilokno wong balik maneh padha durung tahu mati ini ya, dasar-dasarnya juga ada kok dasarnya ini kan dasarnya ya. Semoga apa yang bisa kita bahas malam ini bermanfaat menjadi ilmu yang bisa menyempurnakan amal ibadah kita, memberikan motivasi lebih semangat amal ibadah kita, dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang yang istiqomah di dalam melakukan amal ibadah kebaikan, amal soleh. Amin ya rabbal alamin.